ini akan lebih memuaskan kamu. Mungkin besok saya jadi berangkat ke Solo sama Putri. Soalnya Putri udah kangen banget sama neneknya. Jimmy nggak ikut? Enggak, soalnya dia belum kangen sama mertuanya. Ah, ngaco loh. Jadi Jimmy sendirian dong di rumah. Hati-hati loh, Nel. Ntar ada yang nemenin. Enggak dong, gue kan suami yang paling setia di dunia. Mama, ayo dong menang lagi, jangan ngobrol aja. Nah, protes deh tuh Putri. Yuk berenang. Sorry ya, tinggal dulu. Oke deh, ibu-ibu duluan, soalnya bapak-bapak masih asik di sini. Yang di kolam ngeliatin. Ayo, ingin aku ya. Sial, bikin kaget gua aja. Oh, masih takut juga sama Bini. Oh, boleh juga tuh. Lo kena Jin? Enggak, dia senyum, ya gua senyum. Kali aja bisa buat iseng-iseng. Enak aja loh. Emangnya TTS buat iseng-iseng. Putri, ayo bobo sayang. Udah malam.
Bentar lagi dong, Ma. Lagi seru nih. Putri, besok kamu mau ikut mama ke Solo. Nanti bangunnya kesiangan. Biar aja, kalau kesiangan mau berangkat sendiri. Ah, Mama. Pak Parno, tolong ini masukin. Baik, Pak. Nggak apa-apa. Nanti di sana jangan nakal ya. Iya, Pak. Mama pergi dulu ya, Pak. Iya. Salam buat ibu ya. Iya. Pak Parno, jalannya santai aja, jangan ngebut. Beres, Pak. Nggak apa-apa. Ya Putri. Pak Pras ada di ruangannya. Lia, kalau Pak Tirto yang mau jual tanah telepon, kamu handle ya. Baik Pak, Bapak sudah ditunggu di ruang meeting. Oke. Selamat siang. Silakan. Belum dapat tempat ya? Di sini kosong kok. Silakan. Terima kasih. Kayaknya kita pernah ketemu. Masih ingat nggak? Kalau nggak salah, di kolam renang kan? Oh, tepat sekali. Selamat siang. Siang. Mau pesan apa? Oh ya, kamu mau pesan apa? Terus Bang aja. Baik, cukup. Kok kamu sendirian sih? Istri kamu nggak ikut. Kenapa? Apa saya sudah punya istri? Yang di kolam renang itu siapa? Oh, sampai lupa. Lagi pulang ke Solo, ke rumah ibunya. Karena nggak ada yang bikinin kopi, ya ngopi di sini aja. Sambil cuci mata kan? Oh iya, dari tadi kita ngobrol kok belum kenalan. Nama saya Jimmy. Kamu? Panggil saja Mary. Silakan. Terima kasih. Tapi kayaknya saya sudah ketemu kamu 2 kali. Kok sendirian terus? Maklum, anak yatim. Enggak, sebenarnya saya sudah 2 bulan bercerai dengan suami saya. Oh, belum punya anak? Belum. Janda kembang dong. Sebenarnya saya juga belum lama tinggal di Jakarta. Sekalian ingin coba-coba cari pekerjaan. Cari pekerjaan atau cari pekerja? Kalau cari pekerja, saya mau jadi karyawannya. Kalau begitu, kamu tinggal di Jakarta sendirian? Boleh dong saya main ke rumah. Selama istri kamu belum pulang, kau bebas minum kopi segar saat ini. Soalnya, aku punya persediaan cukup banyak. Ada kopi Medan, kopi Bali, ada kopi juga ada. Kalau kau mau,
Sebebas-bebasnya, Jim. Karena dalam beberapa hari ini, kau mendapatkan kebebasan. Ya, aku menikmati permainan ini. Dan kita akan melakukannya setiap saat.
Kalau udah denger ini, tolong segera telepon ke Solo. Udah dulu ya. Dah. Halo? Kenapa kamu pulang nggak kasih tahu saya? Jim, kamu tahu nggak? Saya tuh paling nggak suka kalau sama laki-laki yang semalaman tidur bersama saya. Tapi setelah saya bangun, dia sudah tidak ada di samping saya. Loh, kamu gimana sih, Mer? Kan saya sudah kasih catatan di atas meja kamu. Di situ saya tulis, maaf, saya pulang dulu, karena saya harus berangkat kerja. Tapi saya tidak berani bangunin kamu. Takut digigit. Jadi saya pulang dulu. Salam dari Jimmy. Begitu kan isi suratnya? Iya deh, maafkan saya. Tapi sekarang kamu kesini ya. Aduh, Mary. Saya lagi banyak kerjaan. Lain kali aja deh. Kamu kan bisa mengerjakannya di sini. Saya janji, pasti tidak akan mengganggu kamu. Gak bisa dong, Mer. Begini aja deh. Saya selesaikan dulu urusan saya di kantor. Setelah itu, saya langsung ke rumah kamu. Bagaimana? Oke? Oke deh, tapi janji ya. Dah. Halo, Halo sayang, apa kabar? tadi malam kemana sih? Kok mama telepon jam 10 belum pulang? Papa lembur. Habis daripada di rumah sendirian, mendingan kan kerja. Bener, gak kelayaban kan? Enggak dong sayang. Oh ya, bagaimana Putri? Sehat? Baik, dia kelihatannya betah di sini. Kalau papa malas makan di luar, di lemari dapur masih ada makanan kaleng tuh. Iya deh, gampang. Udah dulu ya, Papa mau berangkat ke kantor. Nanti Papa telepon lagi. Salam buat Putri ya. Dah. Apa-apaan sih kamu? Kenapa, Jim? Kenapa? Ini. Sorry deh, nggak sengaja. Oh, nggak sengaja apa balas dendam? Habis, kamu duluan sih ngerjain. Pergi nggak bilang-bilang. Iya deh, sorry. Tapi kan kamu sudah ngebales. Ah, nggak bisa. Pokoknya, sekarang kamu harus menuruti permintaan saya. Oh, kalau gitu sih jangan khawatir. Selama saya sanggup, saya akan selalu menuruti permintaan kamu. Benar. Mm-mm. Kalau begitu, malam ini saya minta kamu menginap di rumah saya. Oke? Oh, aduh. Jangan dong, Mer. Loh, kenapa? Katanya mau menuruti permintaan saya. Oh, iya, tapi nggak usah nginap deh. Soalnya kalau nanti malam istri saya telepon dan saya nggak ada di rumah, bisa gawat.
Kamu kan bisa telepon dari rumah saya, langsung interlokal ke Solo. Halo. Halo, Mama ya? Hai, Papa di mana nih? Di rumah dong, say. Putri mana? Udah tidur, kecapean kali. Kok tumben gini hari udah pulang? Nggak lembur ya? Enggak. Soalnya Papa ada urusan kantor. Papa harus ke puncak, Ma. Melihat lokasi proyek. Sama Budi. Lihat lokasi kok malam-malam sih? Iya dong. Kan kita juga harus tahu kalau malam keadaannya gimana. Jadi papa nginap dong di sana? Ya, kalau terpaksa yang nginap. Mama percaya kan? Percaya, asal nggak bohong aja. Loh, Papa kan nggak pernah bohong sama Mama. Kapan sih Papa bohong? Iya deh, mama percaya. Udah dulu ya, Ma. Budi udah nungguin. Oke deh, hati-hati ya, Pak. Dah. Kelihatannya mesra sekali deh. Sudah berapa lama sih kalian berumah tangga? Iya, lumayan. Kira-kira 9 tahun. Oh, cukup lama ya? Hidup kamu kelihatannya bahagia sekali, Jim. Istri cantik, anak lucu. Kok kamu masih mau sih bersama saya di sini? Loh, kamu kan suka saya ada di sini. Ya, saya juga. No problem. Kita kan sekedar membuang waktu iseng. Nggak ada yang lain. Mer, mau kemana kamu? Mer, 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 kemana kamu? Mer, maafkan saya kalau tadi saya menyinggung perasaan kamu. Jim, kamu bahagia dengan istri kamu? Loh, kamu kok jadi ngelantur begitu sih? Lebih baik kita cerita yang lain aja, oke? Jim, saya ingin kita sering bertemu. Berduaan seperti ini. Tentu, Mer. Kalau saya ada waktu, saya pasti menemui kamu. Kamu memang cantik kok, Mer. Kalau saja dulu saya bertemu dengan kamu terlebih dahulu daripada Nela, mungkin urusannya akan lain. Keadaan yang tidak memungkinkan kita bertemu lebih awal. Kamu memang hebat. Cantik. Dan hangat.
Jim. Apa-apaan sih kamu? Saya keberatan kamu pulang. Loh, kamu kok jadi aneh begini? Apa saya menyinggung perasaan kamu? Ya, saya tidak senang. Setelah semalaman kamu geluti tubuh saya, lalu kamu pergi begitu saja. Kamu kan tahu, kalau saya harus ke kantor, saya harus pergi kerja. Ah, persetan dengan urusan kerjamu. Saya ingin kamu menemani saya setiap saat. Kamu jangan ngaco, Mer. Mana mungkin saya harus terus-menerus menemani kamu. Kamu tahu kan kalau saya sudah punya istri. Dan saya juga akan bilang, kalau hubungan kita cuma sekedar iseng. Pergi kamu, bangsa. Mary. Mary. Maafkan saya, Jim. Sudahlah, Mary. Kamu perlu istirahat. Ada yang perlu saya kerjakan, Pak? Enggak, saya nggak enak badan. Mau pulang dulu. Kalau ada yang nanya saya, bilang aja saya pergi. Baik, Pak. Selamat siang. Siap. Putri udah pulang? Pak, Putri kangen deh sama Papa. Oh. Masa sih? Papa juga kangen? Mama mana? Dah Papa. Kok pulang nggak bilang-bilang sih, Mah? Kan biar ada kejutan. Katanya disuruh seminggu. Kok baru 4 hari udah pulang? Habisnya kita kasihan sama Papa, Put, ya? Iya, kasihan Papa nggak ada yang ngurusin. Padahal kan di Solo enak. Kok tumben Papa gini hari udah pulang? Iya, habis Papa nggak konsentrasi di kantor. Mikirin kalian kan? Masa? Sebentar ya, Mama bikinin kopi dulu. Nenek bagaimana, Put? Sehat? Sehat dong, Pak. Nenek kirim salam buat Papa. Oh, terus salam Papa buat Nenek udah disampaikan? Udah dong. Mungkin tidak terlalu jelek dia menilai tubuh ini. Aku yakin laki-laki manapun akan bersendirian seperti dia. Dan pasti senang melihatnya. Apalagi menikmatinya. Tapi kenapa dia ingkar dan menyanyiakannya sehingga tercampak sendiri? Dalam kesendirian seperti ini, aku sendiri bingung. Untuk apa? Dan untuk siapa ini akhirnya?
Hai, Hai, sama siapa kamu? sendiri. Saya kebetulan lewat, jadi saya mampir. Baiknya kita ke ruangan saya aja yuk. Iya. Hei, Jim. Kok kayaknya kita pernah ketemu? Di mana ya? Oh, udah deh. Lu jangan sok nebak-nebak. Sorry ya, gue tinggal dulu. Ayo, Mer. Ayo duduk, Mer. Kok kamu bisa nyasar ke sini? Kamu tahu alamat kantor saya dari mana? Dari kartu nama kamu yang saya temukan di lantai dapur rumah saya. Oh, Jim, maafkan saya ya atas kejadian kemarin dulu. Saya masih trauma akibat bercerai dengan suami saya. sudahlah, Mer. Saya bisa mengerti kok. Sorry ya, Mer. Sebenarnya kamu kemari ada perlu apa? Enggak, cuma meminta maaf aja sama kamu. Di samping itu, kebetulan saya dapat undangan untuk gala dinner nanti malam. Kamu mau kan menemani saya? Aduh, sorry deh, Mer. Saya nggak bisa. Istri saya kan sudah pulang. Oke deh, nggak apa-apa. Mungkin lain kali. Kalau begitu saya permisi, Jim. Nanti saya telepon kamu lagi ya. Iya. Dah. Mana pula kau ini hak? Bukan kau dulu yang mengejek-ngejek menyesat aku. Kenapa cakap mak ayahku satu dengan oh salah aku? Kau yang bilang akulah yang kau pilih. Kau yang bilang engkaulah yang setuju. Dulu pun sudah aku bilang aku ini apalah. Nah kalau gini apalah jika mau dikata. Sudah jawab apa? Dia begitu bahagia bersama istrinya. Begitu bahagia bersama kehidupan keluarganya. Tapi aku tidak pernah bahagia dalam dekapan laki-laki yang jujur. Aku dicampakkan dalam kesendirian. Halo. Pak, ada telepon dari Ibu Mary. Diterima atau tidak? Bilang aja nggak ada. Pokoknya setiap kali dia telepon kemari, bilang aja saya nggak ada. Alasannya, Pak? Kamu cari aja sendiri. Mengerti? Mengerti, Pak. Mereka hanya butuh pada saat memerlukannya. Dan kemudian pergi mencari yang lain. Mereka semua biadab.
biadab. Lihat, pada suatu saat aku akan menghancurkan mereka. Jadi berubah kasar gini, biasanya lembut. Sorry deh, sekali-kali boleh dong buat variasi. Dasar. Ayo dong, Bud, Win, sayurnya ditambah. Iya, ini juga udah banyak kok. Masakannya nggak enak kali. Enak kok, tenang aja. Ntar juga habis. Iya, mumpung gratis ya Bud ya. Mama, dagingnya khas bener, ganti tahu aja deh. Tuh kan, Putri, kalau disuruh makan daging selalu begitu ya. Nanti badan kamu nggak bisa gemuk. Mama sih, ngerebus dagingnya cuma sebentar. Sok tahu Papa ngebelain Putri terus. Sebentar ya, terusin. Halo? 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 Siapa sih? Halo? Kok malam-malam main telepon? Halo? Halo. Apa kabar, Jim? Pak Richard. Apa kabar? Sorry. Bagaimana kalau kita bicara besok, Pak? Jimmy, semakin kamu menghindar, semakin besar keinginan saya untuk mengejar kamu. Saya tahu. Tapi sekarang sudah malam. Saya terpaksa telepon ke rumah kamu, Jim. Karena kamu tidak memberikan saya pilihan. Setiap saya telepon ke kantor, kamu selalu menghindar. Kamu tidak pernah mau menerimanya. Pokoknya, saya mau ketemu kamu secepatnya. Saya rasa itu tidak perlu. Besok pagi saja saya hubungi Bapak di kantor, oke? Tidak, Jim.
saya tidak akan mau lagi menelpon kamu di kantor. Besok saya minta kamu menemui saya di kolam renang tempo hari, jam 5 sore. Jangan mengecewakan saya lagi. Mer, saya mohon pengertian kamu. Kita harus menghentikan hubungan kita sampai di sini. Saya kira kamu bisa mengerti dan mau melupakan hubungan ini. Saya hamil, Jim. Hah? Dari mana kamu tahu kalau saya yang akan menjadi bapaknya? Karena saya hanya melakukannya dengan kamu. Kalau begitu, gugurkan saja. Biar saya yang akan menanggung biayanya. Saya tidak akan menggugurkannya. Jadi, apa mau kamu? Saya minta kamu menikahi saya. Hah? Gila kamu. Mana mungkin? Saya kan sudah punya istri. Ceraikan saja istri kamu. Kamu jangan macam-macam, ya. Apapun yang akan terjadi, saya tidak akan melakukannya. Karena saya sangat mencintainya. Ingat, Jim, kamu telah menikmati tubuh saya. Jadi, kamu harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, saya tidak akan berhenti sebelum mendapatkan kamu. Tunggu, Mer. Apa yang akan kamu lakukan? Makanya, Jim, jangan iseng-iseng. Kalau tetes, iseng-iseng berhadiah. Tapi kalau urusan beginian, bisa-bisa diceraiin sama Bokin. Tapi gue nggak yakin kalau dia bilang hamil. Gue berhubungan sama dia kan baru 1 minggu. Makanya gue nyelidikin ke rumahnya. Sampai akhirnya gue nemuin tuh surat dari rumah sakit jiwa. Jadi lo nuduh dia gila, gitu? Mungkin aja. Sebaiknya lo selidikin benar-benar. Jangan nuduh sembarangan. Siapa tahu itu punya saudaranya. Namanya kan lain, bukan nama dia.
bisa bicara dengan Pak Jimmy? Dari mana nih? Mary, Oh maaf, Pak Jimmy-nya tidak di tempat tuh. Ada pesan, barangkali bisa saya bantu. bilang sama dia, segera telepon saya. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Saya kira di sini tidak ada pasien yang bernama Anita MS. Tapi kalau Anita Miriam, dulu memang pernah menjadi pasien kami. Mungkin saya bisa lihat fotonya, Dok. Wah, kalau fotonya saya kira tidak ada di sini. Ini data dirinya. Anita Miriam, umur 27 tahun. Kalau melihat data dirinya sih, kayaknya mirip sama dia, Jim. Maaf, Dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan kenapa dia dirawat di sini. Yang jelas, dia mengalami gangguan jiwa. Trauma karena membunuh suaminya sendiri. Sebenarnya dia sangat mencintai suaminya dan bangga atas kehidupan rumah tangganya yang bahagia. Tapi suatu saat, dia memergoki suaminya sedang bergumul dengan wanita lain di tempat tidurnya. Tentu saja dia marah. Dan seperti orang yang setanan, merasa dikhianati, lalu dia membunuh suaminya. Apa dia tidak ditahan, Dok? Oh, dia sempat ditahan di kantor polisi. Kemudian dikirim kemari karena mengalami gangguan jiwa yang sangat serius. Hai, udah pulang, Pak? Kok nggak kedengeran suara mobilnya? Oh ya, Pak, ibu ini menawarkan selimut. Kenalkan suami saya. Pak, selimutnya lucu-lucu deh. Saya mau ambil satu buat Putri. Oh, iya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Pesanannya akan saya kirim. Loh, kok buru-buru? Iya, habis takut kemalaman. Permisi, Pak. Oh, iya. Ngirimnya jangan lama-lama ya, Bu. Enggak, pokoknya jangan khawatir. Secepatnya akan saya kirim. Ya. Diam! Sekali lagi kamu berani datang ke rumah saya bunuh kamu. Saya terpaksa melakukannya karena kamu tidak memberikan saya pilihan. Kamu selalu menghindar setiap saya hubungi. Kamu laki-laki pengecut, Jim. Diam! Saya sudah tahu siapa kamu. Pembunuh. Pasien rumah sakit jiwa. Bajingan, pengecut. Jangan pergi kamu. Bajingan, laki-laki pengecut. Aku bunuh kamu. Yang itu taruh situ, Pak. Baik, Pak. Pak, teleponnya diangkat dulu dong. Halo? Halo? Halo?
siapa nih? Papa beliin anak anjing buat Putri, mah. Lucu deh. Nah, tapi Mama jangan bilang dulu sama Putri ya. Memangnya kalau dikasih tahu kenapa? Jangan dong, ntar nggak surprise. Udah dulu ya, sebentar lagi Papa pulang kok. Dah. Papa pulang, Papa pulang. Papa bawa anjing. Anjingnya lucu deh, Pak. Udah pulang? Iya. Papa mau dibikinin teh atau kopi? Teh aja deh, udah kebanyakan ngopi di kantor. Hah? Anjingnya keluarin. Oh, sini. Nah. Cakep kan? Tapi hati-hati ya, jangan sampai terlepas keluar. Yang lucu deh, kamu nama belum? Ya, Pa, anjingnya lepas. Nah kan, cepat kejar, nanti hilang. Pa, anjingnya lari. Pa, anjingnya lari. Anjingnya lari kemana, Put? Jalanan. Kamu sih dilepas. Tunggu ya, Papa cari. Ketemu anjingnya, Pa? Oh, enggak. Heran juga. Masa baru keluar udah hilang? Kemana larinya sih, Pa? Nggak tahu deh. Udah, biarin. Nggak mau cariin. Udah, jangan nangis dong kamu. Besok Papa beliin lagi yang baru ya. Yang lebih lucu ya. Iya, Putri sekarang masuk dulu. Udah hampir maghrib loh. Besok Papa beliin yang lebih lucu lagi. Kenapa, Put? Papa berangkat dulu ya. Pulangnya jangan malam-malam, Pak. Jangan khawatir. Nanti siang Papa telepon dari kantor. Oh ya, Putri jangan main keluar dulu ya. Iya, Pa. Oh ya, ayo Papa berangkat ya. Dah. Udah, Papa. Dadah. Apa yang terjadi dengan anjing putrimu itu? Bisa juga terjadi dengan seluruh penghuni rumahnya. Memang ada wanita yang ciri-cirinya seperti yang Anda jelaskan. Tapi namanya bukan Anita Meriem atau Anita MS. Namanya Anita Singgi. Maaf, apa Bapak tidak keliru namanya? Saya sendiri yang menangani kasusnya. Dia ditangkap karena melakukan pembunuhan terhadap suaminya yang bernama Singgi dengan sadis. Kalau melihat visumnya, ternyata pembunuhan ini dilakukan oleh seorang psikopat. Dan ternyata setelah diadili, wanita itu mengalami gangguan jiwa. Akhirnya dia dikirim ke rumah sakit jiwa.
Mungkin Bapak bisa membantu kami dengan memperlihatkan data-data dan fotonya. Saya rasa tidak mungkin. Karena ini merupakan rahasia kepolisian. Perempuan bejat, perempuan laknat. Aku bunuh kau. Dasar perempuan gila. Kamu mau merusak rumah tangga saya, mau menghancurkan rumah tangga saya. Dasar perempuan gila. Aku bunuh kau. Persoalan apa yang ingin Papa bicarakan? Persoalan kamu dan saya dan perempuan lain. Saya nggak ngerti apaan sih maksud Papa. Waktu kamu pergi ke Solo, secara nggak sengaja saya berkenalan dengan seorang perempuan. Perempuan? Perempuan siapa? Dia pernah ke sini, menawarkan selimut. Mary? Jadi kalian sudah saling kenal? Iya. Mulanya saya cuma iseng. Tapi akhirnya saya terjerumus. Sekarang dia mengaku hamil. Maafkan saya, Nel. Maafkan saya, Nel. Setelah saya selidiki, ternyata dia sakit jiwa. Dia berusaha meneror keluarga ini. Dia akan menghancurkan keluarga kita. Nel, maafkan saya. Saya hilaf. Saya minta maaf pada kamu. Kok Mama nangis? Kenapa, Ma?
Mama sedih mikirin papa ya. Enggak, susunya tambah lagi ya, biar gemuk. Halo? 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 Hei perempuan biadab, kalau kau masih mengganggu keluargaku, kubunuh kau. Yang terpenting bukan bagaimana meningkatkan kuantitas, tapi bagaimana bisa menciptakan kondisi pasar yang mampu membuat masyarakat tertarik dengan meminimalkan budget produksi. Maaf Pak, sebentar. Ada telepon dari rumah, penting sekali. Terima kasih. Ya, ada apa, Ma? Hah? Apa? Gimana sih kamu? Udah berapa lama? Oh, gawat. Kamu tunggu aja di rumah. Papa segera pulang. Maaf, saya terpaksa meninggalkan rapat. Putri saya diculik. Hah? Diculik? Diculik? Biasanya saya yang jemput, tapi begitu saya jemput, dia sudah tidak ada. Saya bingung, gimana nih? Tenang, tenang Bu. Barangkali anak ibu pulang dengan teman-temannya. Tidak mungkin Pak, saya sudah tanya pada guru dan teman-temannya, tapi tidak ada yang tahu. Tolong saya Pak, cari anak saya sampai ketemu. Sabar Bu, tenang. Kami akan berusaha menemukan anak ibu. Saya khawatir dengan keselamatannya Pak. Gila apa? Gedor-gedor rumah orang seenaknya. Brengsek. Maaf Mbak, bukankah ini rumah Mary? Perempuan itu sudah pindah dari sini. Dia cuma ngontrak rumah ini. Putri, anak mama. Dari mana saja sayang? Putri dari mana? Putri diajak jalan-jalan sama tante ke Dufan. Tante? Tante siapa? Nggak tahu, katanya adiknya mama. Aduh Putri, mulai hari ini nggak boleh pergi sama siapapun selain papa dan mama, ya? Iya, Ma. Pinter. Ini apa? Coklat sama permen dibeliin tante. Putri, ntar papa beliin lebih banyak dan yang lebih enak. Tapi yang ini jangan dimakan dulu ya. Seandainya suamiku seperti dia, seandainya Robert tinggi seperti dia, hidupku tidak akan sepi seperti ini. Aku akan menjadi wanita yang ceria. Dan setelah melayani suamiku sarapan pagi, aku akan mengantarkan anakku ke sekolah. Tapi sayang,
Suamiku cuma seorang pengkhianat, bajingan, bangsa. Mel, kamu kelihatannya capek sekali. Maafkan saya atas kejadian ini. Saya sudah menyusahkan kamu. Akhirnya kita bertemu di sini. Bukankah kau ingin membunuhku, Nel? memiliki Jimmy. Tapi kenapa aku tidak bisa memilikinya? Padahal aku juga menginginkannya. Jadi sekarang, di antara kita harus ada yang mati. Atau kita mati bersama. Tidak, jangan ganggu kami. Kau harus membagi kebahagiaanmu padaku, Nela. Atau kau harus mati sekarang.
Kau nggak apa-apa kan? Papa.